Pemirsa Intens investigasi. Hubungan tanpa status antara Fuji dan Feral menarik perhatian banyak orang. Meski keduanya sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan, namun publik pun tetap penasaran mengenai kedekatan mereka yang sesungguhnya. Pasalnya, keduanya pun tidak terang-terangan menyebutkan status hubungan mereka. Namun keakraban yang terlihat jelas mengundang berbagai spekulasi. Sayangnya, meskipun kedekatan mereka seringkali membuat publik berharap adanya hubungan lebih, Fuji dan Feral memilih untuk tidak mengungkapkan status pasti di antara mereka. Benarkah bersenandung lirik? Kalau cocok bisa datang ke rumah. Fuji pun lagi-lagi membuat kode buat Feral. Benarkah lewat kartu tarot yang ada di tangannya? Denny Darko pun juga yakin jika Feral dan Fuji akan menikah pada tahun 2025 ini. Dan seperti apa pula dukungan Oma Feral untuk Feral dan juga Fuji menjadi pasangan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah hubungan tanpa statusnya dengan Feral Bramasta yang terus memantik rasa penasaran publik, lagi-lagi Fuji pun diduga melempar kode keras kepada Feral. Namun berbeda dari sebelumnya, di mana kode yang biasanya dilempar Fuji lewat status menggelitik di akun media sosialnya, kali ini Fuji pun melemparkan kode lewat senandung yang berisi tantangan untuk datang ke rumah. Apabila cocok, maka boleh datang ke rumah, kata Fuji sambil melemparkan senyum manisnya, tapi penuh rahasia. Benarkah Fuji pun kembali melemparkan kode keras kepada Feral untuk segera datang ke rumahnya jika sang pangeran Senayan itu pun memang sudah merasa cocok dengannya? Sebelumnya, Fuji sudah lebih dulu melemparkan kode yang lebih mengena lewat caption foto di media sosialnya. Ya, sambil memajang fotonya bersama keluarga saat tengah merayakan Lebaran, putri bungsu Haji Faisal itu pun membubuhkan sebuah caption yang berbunyi seperti berikut ini. Kalau sayang, tolong diungkapkan. Yang seolah menantang Feral untuk berani mengungkapkan perasaannya yang hingga kini masih terus disembunyikan. Kebahagiaan yang kini tengah membaluri perasaannya membuat Fuji pun memilih untuk tidak meninggalkan kota Jakarta di tengah libur Lebaran yang dijalaninya. Ya, Fuji lebih memilih staycation di kediaman sahabatnya Erika Karlina yang justru tengah tidak berada di rumahnya karena tengah berliburan. Inilah bahagianya Fuji saat staycation di kediaman sang sahabat yang begitu mewah dan dengan fasilitas yang begitu lengkap. Aku lagi di rumahnya kosong karena aku bosan di rumah aku. Jadi aku staycation di rumah Mbak R. Mumpung orang yang nggak ada, jadi kayak nginep di sini santai, suasana baru, kan enak kan? Kalau mau tidur, tinggal tidur. Gala kan lagi di rumah oma. Kalau mau renang, tinggal renang, kan enak. Tapi ini Mbak R nggak tahu kalau aku di rumahnya karena kemarin udah biasalah. Di sisi lain, di tengah keputusannya yang belum mau bicara terkait status hubungannya dengan Fuji pada saat ini, pujian terhadap Fuji justru acap diumbar Feral di hadapan awak media. Ya, Feral pun menilai Fuji adalah sosok seorang gadis muda yang begitu mandiri,
produktif, dan merupakan anak gaul Jakarta dengan jumlah pengikut yang mencapai 28 juta orang di TikTok dan 20 juta orang di Instagram. Yang pasti dia perempuan yang mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif. Anak gaul kayaknya, anak gaul Jakarta. Calon istri idaman bukan? Aduh, makasih ya. Terlepas dari status kedekatan Ferrell dan Fuji yang hingga kini belum jelas arahnya. Namun, sebagai ibu, Vena Melinda pun mengaku senang dengan kedekatan Ferrell dan Fuji. Meski begitu, Vena pun juga menegaskan jika jodoh sejatinya adalah rahasia Tuhan, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menebak jodohnya. Sebagai seorang ibu, Vena pun hanya berharap agar Ferrell bisa berjodoh dengan wanita yang bisa menjadi teman beribadah serta mendukung penuh karir Ferrell, utamanya di dunia politik. Lantas apa penjelasan Vena terkait panggilan mantu yang sempat dilontarkannya untuk Fuji? Benarkah hanya sebuah ketidaksengajaan semata? Alhamdulillah, yang paling penting pokoknya Mas Ferrell itu sama Atala nanti ketemu jodohnya yang benar-benar dari Allah ya, teman sesurganya. Itu yang aku selalu khususan berdoa. Yang lain-lainnya tergantung anaknya. Ini kan tipenya beda sama yang ini. Sama nggak sih tipenya? Nggak tahu sih. Jadi ya yang senyamannya mereka lah. Kemarin manggil Fuji mantu. Iya. Ada aku yang manggil, awalnya itu ada live terus tentang apa parfum, terus aku ditanya ini parfum kesukaan mantu, terus aku keceplosan itu. Dalam konteks bulan suci kita ingin bersilaturahmi ya, ada waktunya di hari itu. Mama ngajakin buka puasa terus dari kemarin-kemarin. Ya udah akhirnya kita gabungin aja. Menepikan teka-teki senandung lirik dari Fuji yang diduga sebagai kode keras buat Ferrell, membuat Denny Darko menelisik lewat kartu tarot yang ada di tangannya. Benarkah Denny Darko pun juga yakin Ferrell dan Fuji akan menikah di tahun 2025 ini? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah kabar kedekatan Ferrell dan Fuji yang terus menjadi komoditi panas di dunia hiburan tanah air, Denny Darko tiba-tiba ikut memanaskan suasana dengan hasil penglihatan kartu tarotnya. Ya, Denny Darko pun mengungkapkan, jika dari hasil penggambaran kartu tarot yang ada di tangannya, ia pun mendapati gambaran mengejutkan, di mana kedekatan Ferrell dan Fuji akan bermuara pada pernikahan di tahun 2025 ini. Benarkah demikian? Saya lihat mereka ini sangat besar kansnya menikah. Tapi saya nggak melihat tahun ini, tapi melihat semua perubahan-perubahan yang ada. Apalagi ini akan ada sebuah pertemuan di Bali ini tadi. Saya kok merasakan itu bisa saja sangat dimajukan. Dan pernikahan itu sangat mungkin. Ya mungkin ya ini ya. Bisa terjadi di tahun ini. Karena kartunya pernikahan itu 4 of Wands. Kartu pernikahan. Sebenarnya ada pertemuan tapi nggak disebarkan. Dan ini sesuatu yang memang sengaja dilakukan. Mereka nggak pengen orang-orang ini langsung Mereka gini, kayak kalau film itu tuh biar klimaks endingnya tuh ditaruh di belakang, nggak sekarang. Jadi ini artinya ada sesuatu yang lebih besar lagi yang disimpan ini nanti di Bali itu tadi. Sementara itu, langkah Fuji yang seolah meminta kepastian kepada Ferrell lewat captionnya yang berbunyi sebagai berikut. Dinilai psikolog Bunda Nur sebagai hal yang wajar. Lantaran sebagai wanita, Fuji pun pastinya berharap ada kepastian dari kedekatannya dengan Ferrell. Lalu apa kata psikolog Bunda Romi terkait kedekatan yang kini dijalani Fuji dan Ferrell? Manusiawi gitu ya, sebagai perempuan sudah didekati dengan beragam perlakuan-perlakuan yang baik gitu ya, perlakuan-perlakuan yang sepertinya nampak menunjukkan kedekatan atau hal-hal yang sepertinya tidak bisa dilakukan oleh
orang yang tidak punya perasaan atau tidak ada maksud untuk menjalin hubungan yang lebih serius gitu ya. Tapi lalu kan tidak ada ungkapan secara verbal, secara langsung. Ini kan akhirnya jadi main tebak-tebakan gitu ya. Dan gak mungkin juga untuk menjalin hubungannya pakai asumsi pribadi gitu ya. Kayaknya dia naksir aku, atau sepertinya dia punya perasaan sama aku, atau gimana gitu kan. Gak mungkin. Biar bagaimanapun tetap harus ada momen yang memang atau pernyataan yang betul-betul menyiratkan secara langsung tentang perasaan satu sama lain, agar lalu masing-masing bisa paham bagaimana aku harus menempatkan diri, bagaimana aku harus menjalani hubungan ini selanjutnya. Apakah hanya sebatas teman, apakah bisa ke arah yang lebih serius gitu ya. Jadi pernyataan ini dibutuhkan untuk memang sama-sama paham aku ada di posisi apa dan harus bagaimana. Banyak sekali kan yang terjadi karena dijodoh-jodohkan, akhirnya kayaknya yang tadinya nggak kelihatan bagus jadi kelihatan bagus dan sebagainya. Apalagi kalau itu terkait dengan ajang pencarian cuan. Saya lihatnya ini lagi baru nemuin mencari tahu tentang masing-masing gitu. Jadi kayak S1 juga ya, kalau sebagai orang tua mungkin berbuat bertingkah laku baik, meluk atau apa sesama teman anaknya itu lumrah. Ya, tetapi pada waktu kemudian dikatakan bahwa ini udah tanda-tanda kah ya kalau dia ini diterima, belum tentu. Kalau menurut saya semua lagi mencari pendekatan untuk menjajakan dulu. Kamu kayak gimana sih, kayak gimana? Karena gini, pada waktu awal orang ketemu dan kalau di hati memang ada sesuatu, mau nggak mau kadang-kadang kita nggak bisa menampilkan saya seperti apa adanya. Kita kasih yang bagus-bagus dulu, gitu ya, yang sebaiknya arahnya seperti apa kepada orang tua segini. Nah, nanti dengan berjalannya waktu kita baru bisa melihat yang itu. Kalau di kata orang Jawa, kalau kita sering ketemu, wiwiting tresno jalanan suko kulino. Artinya setiap kali ketemu berkali-kali, kita jadi melihat yang ada di depan kita tuh jadi lebih oke, sehingga kita bisa jatuh cinta. Ya, nah kalau kita harus melihatnya betul nggak sih itu yang kita cari, bukan hanya karena kita sering ketemu, tetapi lebih kepada apa dia cocok dari segi minat, dari segi kegiatan, dari segi cara berbicara, menukar informasi, berdiskusi dan sebagainya, itu cocok apa tidak, itu yang mesti dipikirkan. Karena kalau kita memilih orang untuk nantinya menikah, itu kan nggak bisa hanya spotting sebentar aja, itu long lasting harusnya. Jadi harus dipikirkan tentang hal tersebut dan jangan terkecoh dengan apa kata orang di luar sana. Walaupun dua-duanya public figure, tetapi apa yang dikatakan orang di luar sana yang misalnya mengeluh-elukan sehingga menjodoh-jodohkan, belum tentu apa yang mereka katakan itu cocok untuk kita. Sejalan dengan keyakinan Denny Darko, jika Ferel dan Fuji akan menikah di tahun 2025 ini. Lantas, bagaimanakah dukungan Oma Ferel untuk sang cucu dengan Fuji? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Bertemu dengan Fuji di acara buka puasa bersama belum lama ini, ternyata memantik pesan yang mendalam bagi Nimade Ayu Rahmawati nenek Ferel. Ya, menurut Niang, begitulah sang nenek membahasakan dirinya. Dari pertemuan pertama dan singkat itu, entah mengapa, ia pun justru memiliki feeling yang positif dengan sosok Fuji sebagai calon pendamping sang cucu. Pasalnya, kehadiran Fuji pun diterima dengan tangan terbuka dan begitu hangat oleh seluruh keluarganya, khususnya bagi Vena Melinda. Hal ini yang justru jarang terjadi. Dan inilah harapan dan juga doa dari Niang agar Ferel dan Fuji menjadi sepasang kekasih. Pemikiran Niang aja ya. Jadi waktu Vena ditelepon untuk bukber sama Fuji, Niang itu kan dari dulu emang selalu apapun mensupport. Selalu oke. Gitu ya. Jadi tapi sebelumnya kan sudah lihat di sosmed
kalau pergi sama Fuji ini itu ya kelihatan ya kalau Ferel itu ada sedikit mukanya tuh ada kebahagiaan gitu. Jadi Niang ini pemandangannya Niang loh. Jadi ya itu yang terus ditambah lagi membawa Fuji ketemu sama mamahnya itu kan mungkin ada pemikiran sendiri gitu. Ikut seneng gitu, ditambah lihat Fuji juga lucu gitu kan. Nah, itu aja. Jadi ya biarkan mereka pemikiran Ferel menjalankan, dia sudah dewasa. Ini anak memang kelihatannya orangnya punya prinsip gitu, dan itu yang Niang melihat di situ ya, feelingnya Niang sih Ferel kayaknya seneng sama yang punya tanggung jawab gitu, yang keibuan tapi dia orangnya apapun dia tanggung jawab. Nah itu kan luas ya, tanggung jawab itu luas. Jadi ibu rumah tangga juga tanggung jawab, bekerja di luar juga tanggung jawab, semua itu luas. Itu yang menurut Niang itu cocok. Mudah-mudahan ini memang jalannya ya, kita minta doa aja gitu. Ya biasa kan, Niang kan dari dulu kepengen punya cicit. Apalagi cucu pertama. Apalagi iya. Niang kan cucu semua, dari satu Ferel ikut terjun untuk mengurus, main kan di saat-saat lucu-lucunya itu, ya kan? Ya nggak sadar waktu tuh cepet ya. Tahu-tahu sekarang Ferel pun tahun ini mungkin sudah 29 ya. Melihat dan berdoa aja, niatnya baik, dapatnya pasti juga baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.